Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melan, perwakilan dari kelompok 5. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya, pernahkah kita berpikir bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta yang luas ini dan luar biasa ini? Apakah langit terlebih dahulu ataukah bumi terlebih dahulu? Dan berapa lama Tuhan menciptakan alam semesta ini? Tentunya, daripada kita penasaran, saksikan presentasi dari kelompok saya ya. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan diatur oleh kehendak dan kepentingan Tuhan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan pengaturan aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi yang teratur beserta semua prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Allah menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan tanpa ada contoh sebelumnya. Proses penciptaan adalah suatu aktivitas yang sangat menentukan sebuah eksistensi. Eksistensi Tuhan sepenuhnya melekat pada penciptaan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memahami hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. Seperti yang dijelaskan dalam surat Quran An-Nahl ayat 5, dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Kita bisa mengambil kesimpulan strategi awal Tuhan menciptakan alam bertujuan untuk puncak penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Sempat terngiang dalam pikiran kita bagaimana besar alam semesta ini jika prosesnya begitu lama, yaitu selama 6 masa. Bukankah Dia Tuhan mampu menciptakan sesuatu secepat dan sekehendak Dia? Lalu kita memahami, penciptaan manusia itu selama 6 masa adalah selama 6 hari. Berarti kita perlu memahami kembali bahwa hari dihitung pada perputaran rotasi bumi. Itu artinya sudah ada penciptaan siang dan malam. Sedangkan dalam awal penciptaan yang disebut 6 masa adalah strategi awal Tuhan menciptakan dengan tahapan-tahapan. Sehingga di tahapan terakhir adalah penciptaan manusia setelah masa ke-6 penciptaan alam semesta. Maka kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Al-Quran Surat Toha ayat 53. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Al-Quran Surat An-Nur ayat 45. Ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah, keajaiban dan kebaikannya dalam menciptakan alam semesta berserta isinya. Bahwa setelah air muncul di muka bumi dan sebelum Allah menciptakan hewan, tentunya Allah terlebih dahulu menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai persediaan makanan bagi hewan. Ada juga hewan yang dijadikan sebagai depo makanan bagi predator. Itu semua agar segala yang ada di alam semesta ini berkecukupan. Karenanya dalam ciptaannya termuat ekstensi diri Tuhan. Kesempurnaan, keteraturan, dan keseimbangan yang terkandung dalam ciptaannya adalah wujud kesempurnaan Tuhan. Maka dari itu, jika manusia ingin diakui ekstensinya, maka ia harus terus mencipta. Manusia dapat menciptakan sesuatu di dunia ini sesuai dengan kemampuan berpikirnya dengan bahan yang telah diciptakan oleh Allah dengan rasa penuh tanggung jawab dan kasih sayang terhadap alam. Dengan segala potensi yang ada pada dirinya, manusia didorong bahkan diperintahkan untuk dapat menghasilkan karya, cipta, dan rasa yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Derajat sebaik-baik manusia dapat dicapai saat manusia menjadi yang paling bermanfaat bagi sesamanya.